Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa amradatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab apa? Safinatun Najah. Pembahasan terakhir bab apa? Cara mensucikan najis. Sekarang kita akan membahas bab tidur. Bab tidur, Ustaz? Iya. Jangan tidur. Judulnya Faslun A'dzarus Sholati. Udur salat. Isnani, ada dua. Udur itu berarti ada orang tidak sholat tapi dimaafkan karena itu bagian dari udur, tapi ya tetap wajib sholat. Nah, itu namanya udur sholat. Termasuk udur sholat yang pertama adalah an-naumu. Apa artinya? Tidur kemudian orang tidak sholat itu ada kalanya dosa, ada kalanya tidak dosa. Ada orang tidur, akhirnya misalnya sholat asar misalnya, ada orang tidur, sholat duhur misalnya, ada orang tidur kemudian bangunnya asar dan dia belum sholat duhur. Apakah dosa? Ada dua macam, bisa jadi dosa, bisa jadi tidak dosa. Kapan tidur itu termasuk dosa dan kapan tidak dosa? Ketika orang tidak sholat, tidurnya sebenarnya tidak masalah. Tidurnya itu sebenarnya tidak masalah, tidak dosa. Yang pertama, orang yang tidurnya setelah masuk waktu sholat dan dia punya kebiasaan biasanya tidurnya itu cukup lama. Contoh, misal waktu isya, anggap saja isya jam 7 gitu ya, anggap saja seperti itu, contoh aja, tapi kan pindah-pindah jam itu. Jam 7, jam setengah 8 orang tidur, dia belum sholat isya, berarti tidurnya setelah masuk waktu sholat. Biasanya kadang-kadang ada orang ngomong seperti ini, nanti saja saya sholatnya isyanya. Biasanya dia bangunnya itu subuh. Ini berarti dia tidur setelah masuk waktu sholat dan dia tahu bahwa dirinya itu biasanya tidak bisa bangun, kebiasaannya. Maka tidurnya itu pertama dia berdosa, kedua mengeluarkan sholat dari waktunya, itu dosa yang kedua. Jadi dia melakukan dua dosa. Makanya hati-hati kalau sudah masuk waktu sholat itu jangan gampang-gampang tidur. Yang paling sering ya isya mungkin ya, isya. Nanti ditunda-tunda saja sholatnya. Kecuali tidurnya itu sebelum masuk waktu, misalkan maghrib. Dia sudah sholat maghrib, kemudian dia tidur setelah maghrib, tapi tidak bagus tidur setelah maghrib. Dia tidur, kemudian dia sudah pasang alarm misalnya, nanti jam berapa bangun, ternyata keterusan sampai bangunnya subuh, berarti kan sholat isyanya hilang. Apakah dosa? Tidak dosa. Kenapa? Karena tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Artinya sholat yang ditinggalkan itu. Jadi kalau tidur itu lebih aman sebelum masuk waktu sholat. Atau sebelum masuk waktu sholat, ini juga bisa berdosa ketika dia memang tahu bahwa kebiasaannya memang tidurnya cukup lama.
Tidak ada hubungannya sama masuk waktu sholat atau sebelum masuk waktu sholat. Berarti ya sama-sama dosa. Paham? Paham? Kapan tidur yang tidak berdosa? Kapan tidur yang tidak berdosa? Pertama, syarat-syaratnya tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Berarti misalkan kalau duhur dia tidurnya jam 11, jam setengah 11, jam 10. Ini kan belum masuk waktu duhur. Kemudian harus ada tanda-tandanya. Dia sudah pasang alarm atau pesan ke keluarganya, pesan ke anaknya, nanti saya bangunkan jam 1 misalkan. Yang penting sudah usaha. Kalau sudah usaha tetap dia nanti bangunnya asar, maka dia tidak berdosa. Alasannya apa? Tidurnya sebelum masuk waktu sholat dan sudah berusaha untuk bangun sebelum keluarnya waktu sholat. Paham? Nah, tugas orang yang tidak tidur itu bagaimana? Wa yusannu iqadu man nama qabla al-waqti liyudrika sholata fi waqtiha. Sunnah membangunkan, hukumnya sunnah membangunkan orang yang tidur, yang tidurnya sebelum masuk waktu sholat, hukumnya sunnah. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Tapi kalau tidurnya setelah masuk waktu sholat, kemungkinan yang paling sering ini antara duhur ke asar dan isya ke subuh. Ya, sepertinya yang paling sering itu. Misalkan ada orang jam 1 tidur, jam 1 siang. Berarti kan tidurnya setelah masuk waktu sholat, setelah masuk waktu duhur. Maka keluarganya atau siapa saja yang melihat itu hukumnya wajib membangunkan. Tahu wajib? Wajib itu apa? Apabila dikerjakan Dapat pahala. Wajib dibangunkan. Yang penting bangunkan. Urusan dia bangun tidak bangun, urusannya dia itu sudah. Yang penting wajib untuk dibangunkan ketika tidurnya setelah masuk waktu sholat. Ketika tidurnya sebelum masuk waktu sholat, hukumnya sunnah. Ya, tidur. Jadi ketika ada orang tidak sholat karena tidur, dilihat dulu tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat atau setelah masuk waktu sholat. Kira-kira yang sering terjadi apa? Kira-kira yang sering terjadi, yang sering dialami setelah masuk waktu sholat apa sebelum masuk waktu sholat? Hah? Setelah masuk waktu sholat. Itu bukan termasuk udzur. Apalagi memang dia punya kebiasaan walaupun sudah pasang alarm tetap tidak mempan, itu dosa tidurnya. Pertama, tidurnya dosa. Kedua, dosa yang kedua, dia mengeluarkan sholat dari waktunya, itu dosa yang kedua. Maka karena ini adalah satu kesalahan, qodoknya harus segera. Kan dia belum sholat kan ya? Qodoknya itu harus segera, tidak boleh ditunda-tunda. Nanti saja, besok saja, 3 hari saja, tidak boleh. Harus segera ketika tidurnya karena satu kesalahan. Berbeda dengan tidurnya orang yang sebelum masuk waktu sholat. Itu tidak harus segera. Qodoknya tidak harus segera. Segera ya bagus, tapi tidak harus segera. Misalkan contohnya tidur jam 11 siang. Sudah masuk waktu sholat atau belum? Belum. Bangun jam berapa? Jam 3. Anggap saja kadang-kadang jam 3 lebih kadang-kadang itu. Ya, setengah 4 kemungkinan sudah asar. Anggap saja bangunnya setengah 4. Dan dia sudah berusaha pasang alarm, pesan ke ini, pesan ke itu, pesan ke ibunya tambah ngerumpi. Ini berarti bukan karena kesalahan. Jadi misalkan, oh nanti saya kodok nanti malam saja setelah sholat isya, tidak apa-apa. Ditunda-tunda tidak apa-apa. Karena bukan satu kesalahan. Paham bedanya tidur yang dosa dan tidur yang tidak dosa. Disebutkan di dalam kitab Kasifatus Saja. Di situ dijelaskan kasratun naumi mimma yurisul faqra lil ghina. Banyak tidur itu bisa menyebabkan kefakiran bagi orang yang kaya. Wa ziyadatuhu liman huwa faqirun.
Dan bagi orang yang fakir, dia tambah fakir. Kayaknya jangan banyak tidur, ndak bakat jadi orang kaya banyak tidur itu. Paham? Siapa yang banyak tidur? Dan dalam sebuah hadis juga disebutkan la yuraddul qada illa du'a, tidak bisa menolak qada kecuali doa. Wa la yazidu fil umri ilal bir, dan tidak bisa menambah umur kecuali kebaikan. Ini dengarkan ini. Hal-hal yang bisa menjadikan rizki tidak lancar. Wa innar rajula la yuhramu ar-rizqu bidzambin adznabahu. Seseorang itu akan dihalang-halangi untuk mendapatkan rezeki. Pertama, penyebabnya karena dosa yang dia lakukan. Kalau ada orang tiba-tiba, ini kok rezeki saya kok tidak lancar, kok seret, kok macet, coba lihat diri kamu sendiri, dosa apa yang sudah kamu lakukan saat itu. Ini pasti ada hubungannya dengan dosa. Rezeki itu pasti ada hubungannya dengan dosa. Semakin kecil dosa, semakin besar rezeki. Ini pertama, dosa. Kedua, khususan al-kadzibu, terlebih dosa itu bohong. Ini paling cepat. Kalau pengen cepat fakir, banyak bohong. Kalau pengen cepat fakir, kalau pengen cepat miskin, banyak bohong. Ini namanya perintah, tapi ya, memiliki arti larangan. Kalau pengen fakir, banyak bohong. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang pengen fakir? Yang kedua, wa kasratun naum, dan banyaknya tidur. Tujibul faqra, bisa menyebabkan kefakiran, banyak tidur. Ayo, siapa yang hobi tidur? Masa pagi tidur, siang tidur, malam tidur lagi. Tidur jangan lama-lama. Tidur jangan lama-lama. Kalau tidurnya lama, sehari 8 jam, tinggal dipotong perharinya itu. Itu bisa jadi tidurnya sampai berpuluh-puluh tahun kalau ditotal itu. Termasuk hal yang bisa menyebabkan rezeki tidak lancar, wa kadzalika an-naumu uryanan idza lam yastatir bi syai'in. Tidur dalam keadaan telanjang bulat, tidak ditutupi dengan apapun, walaupun di kamar, walaupun sendirian. Ini bisa menyebabkan kefakiran. Oh, tapi ini sumuk, ini suap, ini gerah. Kasih es batu di kanan kirinya. Ini bisa menyebabkan fakir, tidur dalam keadaan telanjang bulat. Ya ditutupilah pakai selimut atau apa. Yang penting ya, termasuk kalau menurut pemahaman saya, termasuk telanjang bulat itu ya cuma pakai yang bagian inti-inti itu yang ditutupi, itu juga masih termasuk telanjang bulat. Artinya misalkan cuma pakai daleman saja, itu termasuk telanjang bulat. Jadi telanjang bulat jangan diartikan tidak pakai kain sama sekali, bukan. Ya itu juga termasuk. Itu bisa menyebabkan rezeki tidak lancar. Yang berikutnya, yang punya kebiasaan harus ditinggalkan. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub. Orang setelah berhubungan suami istri belum mandi langsung makan. Apa? Apakah boleh? Hukumnya makruh. Kalaupun harus terpaksa makan, disunnahkan untuk wudhu terlebih dahulu. Tidak apa, kalau memang terpaksa. Tapi kalau masih, ya maksudnya mungkin kelaparan dia, karena seakan-akan dia lagi perang Badar. Tidak apa, yang penting wudhu dulu. Setelah itu nanti ya tetap wajib mandi, gitu loh. Makan dalam keadaan junub. Junub ya, bukan haid. Kalau haid kasihan.
Yang berikutnya wattahawunu bi isqatil maidah, menggampangkan menjatuhkan makanan. Artinya kalau ada makanan jatuh itu jangan gengsi untuk diambil. Selama masih bisa dibersihkan, masih bisa dimanfaatkan, ya ambil. Misalkan makanan yang kering-kering terus jatuhnya di atas tanah apalagi di lantai, ya ambil. Kalau ada debu-debunya tinggal ditiup, dibersihkan, makan, jangan gengsi. Karena gengsi seperti itu, urusan makanan yang jatuh bisa menyebabkan rezeki tidak lancar. Saya tidak tahu alasannya apa. Mungkin karena tidak menghargai nikmat, mungkin ya. Mungkin karena tidak menghargai nikmat Allah. Orang sekarang gengsi-gengsi, kecuali yang tumpah itu kuah rawon, kuah soto. Jangan diambil sama tanahnya, sama debu-debunya. Itu berarti kuah soto rasa debu gitu. Termasuk yang bisa menyebabkan rezeki tidak lancar itu membakar kulit bawang putih. Kulit bawang putih. Kulitnya dibakar. Otomatis kan kulit itu dibuang kan? Nah, dibuang. Itu termasuk bisa menyebabkan rezeki tidak lancar. Saya tidak tahu alasannya apa. Cuma di sini disebutkan seperti itu. Dan juga termasuk bawang merah. Kalau di TV jadi sinetron. Termasuk yang bisa menyebabkan fakir, ini terutama mbak-mbak, ibu-ibu ini. Wakan sulbaiti lailan, nyapu rumah malam hari. Itu tidak bagus. Nyapu rumah malam hari tidak bagus. Sepertinya orang-orang tua dulu itu ngelarang biasanya. Setahu saya. Orang tua dulu itu dia ngajinya sebenarnya benar-benar kuat, cuma ndak usah panjang lebar nyebutkan dalilnya ini. Pokoknya karena sudah kadung masuk ya, orang dulu kan ikhlas ngajinya itu, bukan karena apa gitu. Jadi kadang-kadang semisal contoh orang-orang dulu itu kalau menjelang maghrib tuh ndak boleh keluaran. Itu juga mereka ndak nyebutkan takut apa dan tidak menyebutkan dalilnya di kitab apa, ndak. Tapi memang tidak bagus. Nyapu malam hari tidak bagus. Nyapu malam hari tidak bagus. Bedakan nyapu dengan tidak nyapu. Yang mirip-mirip nyapu apa? Ini di kasur tempat tidur dibeginikan. Itu bukan nyapu kan? Pakai apa? Pakai apa namanya? Nah, itu bagus. Justru dianjurkan sebelum tidur seperti itu. Khawatir ada yang nempel-nempel itu, jin-jin macam-macam itu, dan saudara-saudaranya. Bagus kalau seperti itu. Yang berikutnya termasuk yang menyebabkan rizki tidak lancar, fakir, watarkul kumamah ail kanasah fil bait, membiarkan ada banyak sampah di rumah, kotor maksudnya rumahnya. Itu tanda orangnya tidak lancar rezekinya. Saya pernah disuruh nangani orang di daerah Jati Banteng, orangnya sakit-sakitan. Setelah pertama kali masuk, saya ngelihat ada di beberapa ruangan, satu kamar itu isinya baju tumpukan, tidak dilipat, pokoknya kumuh, kotor. Wah, ini bisa menyebabkan, termasuk rezeki itu kan kesehatan. Jadi saya karena disuruh datang, saya datang, saya tangani sekedarnya saja. Dan tidak rapi rumahnya itu, banyak debunya, banyak kotorannya. Itu yang bisa menyebabkan rezeki tidak lancar. Orang itu kalau rumahnya bersih itu kan nyaman, kalau ada tamu juga enak, itu kan juga bagian dari rezeki itu nanti. Tapi kalau rumahnya kotor, ada orang mau bertamu, ya males. Akhirnya kan rezekinya tidak lancar, rezekinya tidak datang. Jadi harus rajin menyapu bagi ibu rumah tangga. Ini kan calon-calon ibu rumah tangga. Ciri-ciri ibu rumah tangga yang baik adalah rajin menyapu, rajin menabung, dan tidak sombong.
Yang berikutnya wal masyu amamal masyayikh, berjalan di depan orang tua. Itu juga bisa menyebabkan fakir. Kira-kira alasannya apa? Kurang sopan. Tidak sopan. Tidak sopan. Ya kalaupun harus lewat ya amit dulu. Berikutnya wanidaul walidaini bismihima. Ini naudzubillah min dzalik. Manggil orang tua dengan namanya. Oh ini biasanya lagi ngosok ini anaknya ini. Ngambek gitu. Tapi naudzubillah ya jangan sampai manggil orang tua dengan seakan-akan temannya sendiri. Yang melahirkan siapa? Masa kamu lahir dari langit? Manggil orang tua dengan namanya. Nanti setelah ini saya kasih tugas buat Diana untuk buat apa? Gambar judulnya hal-hal yang menyebabkan kefakiran 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Jangan lupa kasih logo Azhara. Yang berikutnya wa ghuslul yadaini bitin. Ini juga kadang-kadang dilakukan. Cuci tangan dengan debu. Biasanya orang ini setelah makan apa ya, kadang-kadang tuh masih tangannya dianukan ke tanah sambil ini pakai air. Kira-kira habis makan apa? Yang berminyak-minyak biasanya. Itu tidak bagus itu. Tidak bagus. Cuci tangan dengan pakai debu, tidak bagus. Kemudian yang berikutnya wa khiyatatus saubi wa huwa fi badanihi. Ini mungkin juga kadang dilakukan. Menjahit baju atau menyulam baju sedang dipakai. Maksudnya mungkin pasang kancing atau apa, tapi bajunya lagi dipakai. Itu juga tidak bagus. Tidak bagus. Bisa menyebabkan kefakiran. Wa tahawunu bis shalah, meremehkan urusan salat. Wa isra'ul khuruji minal masjid, cepat-cepat keluar dari masjid. Wa tabkir bidhahabi ilal aswaq. Ini satu paket ini. Kalau urusan masjid keburu keluar. Tapi kalau urusan pasar keburu berangkat. Ini tanda orang rizkinya tidak lancar. Walaupun secara akal orang yang berangkat lebih awal ke pasar ini kemungkinan dapatnya lebih banyak. Tapi ini disebutkan justru dia rizkinya sedikit. Coba saja kalau tidak percaya. Kalau pas keluar dari pasar paling akhir. Yang berikutnya wa tarku ghuslil awani wa syira'u kasril khubzi, meninggalkan membasuh, membersihkan, mencuci wadah-wadah. Misalkan apa contohnya? Piring-piring, gelas-gelas apa dibiarkan di tempat cuci, tidak dicuci. Maksudnya terlalu lama. Bukan ya mungkin kalau jarak setengah jam sejam mungkin karena masih ada kesibukan ya tidak masalah. Misalkan pagi ya sarapan, nyucinya masih besok gitu loh, atau nyucinya masih nanti malam. Itu berarti kan meninggalkan mencuci wadah dengan alasan yang tidak jelas gitu loh. Tidak jelas ya, tidak harus udzur syar'i karena itu bukan satu kewajiban gitu. Tidak dosa juga ada dicuci gitu. Tidak dosa juga tidak dicuci. Makanya ini sebenarnya kalau dilakukan itu bagus itu loh. Orang itu bersihan, suci, rapi, rumahnya nyaman, enak gitu. Termasuk wasyira'u kasril khubzi, membeli rontokan roti. Ya. Kadang-kadang ada makanan itu dari remuan apa itu. Itu tidak bagus itu. Kerupuk. Di sini disebutkan roti ya. Mungkin zaman dulu masih belum ada kerupuk mungkin. Mungkin ya. Tapi yang di sini disebutkan roti.
Kemudian yang berikutnya, wa idfa'us sirat bin nafas, meniup lampu dengan nafas. Ya pasti bukan lampu listrik. Kamu niup lampu listrik pakai nafas. Coba saja praktekkan. Itu sampai hari kiamat dah bakal mati. Orangnya mati ya. Karena dia matinya dalam keadaan gila. Sudah tahu tidak bisa tiup, dia niup. Ya termasuk kebiasaan yang tidak baik, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Orang Islam tapi niru tradisi-tradisi Barat. Tidak usah, mending buat tumpeng, selamatan, kasih uang 100 ribuan. Tidak apa, itu bagus itu. Kalau perlu kasih 1 juta yang hadir. Daripada tiup lilin, janganlah. Apalagi orang pesantren, jangan. Nggak usah main tiup-tiup lilin itu. Pakai tumpeng, nggak apa. Potong tumpengnya, gitu lebih bagus daripada tiup lilinnya. Sudah beli mahal-mahal, ditiup, setelah itu dibuang, sama kayak mantan kamu itu. Yang berikutnya termasuk yang menyebabkan kefakiran, wal kitabatu bil qalamil ma'qud, nulis dengan pulpen yang sudah ditali. Mungkin pulpennya itu pecah, sama seperti hatinya orang itu, kadang-kadang pecah ditali. Nulisnya pakai pulpen yang ditali, itu udah bagus juga. Yang ini juga mungkin sering dilakukan terutama perempuan. Wal imtisyad bimustin maksur, menyisir rambut dengan sisir yang rusak. Mungkin giginya tinggal 1. Oh, tidak bisa. Copot 1 atau copot 2. Pokoknya yang sudah tidak layak, sudah tidak normal, itu juga tidak bagus itu. Buang saja, masa beli sisir tidak kuat, beli paketan saja kuat. 5.000 harganya, ada yang 3.000, tapi saya tidak jualan. Kalau perlu beli sisir yang besar itu loh, langsung gini. Langsung sekali sisir langsung kena semuanya itu. Kemudian yang berikutnya yang menyebabkan kefakiran, watarkud doa lil walidain, meninggalkan mendoakan orang tua, itu bagian dari kefakiran. Wa ta'amum qaidan, pakai imamah dalam keadaan duduk. Jadi imamah itu, tahu pakai imamah? Itu apa namanya? Sunnahnya berdiri. Wat tasarwulu qaiman, pakai celana berdiri, itu menyebabkan kefakiran. Celana dengan berbagai macam jenisnya. Tahu? Kan celana kan macam-macam. Celana pendek, celana panjang, celana ini. Paham? Kan ada celana dalam maksudnya. Itu juga tidak bagus kalau berdiri. Berarti duduk, jangan tiduran, tambah ribet itu. Paham? Nah, duduk, kalau pakai celana duduk, celana dengan berbagai macam jenisnya. Wal bukhlu, dan pelit, itu juga bisa menyebabkan kefakiran. Secara akal orang pelit uangnya tidak berkurang, tapi ingat saja uangnya nanti bisa hilang, bisa dicuri orang, bisa ini, bisa itu, bisa anaknya itu minta ini, minta itu, cepat habis gitu. Kemudian yang berikutnya, at-tadyiqu fin nafaqah wal israf. Kalau ngasih nafkah keluarga itu sedikit-sedikit atau berlebihan, itu bisa menyebabkan rezeki tidak lancar. Misalkan istrinya dikasih uang setiap hari 1 juta, misalnya hari yang kedua 2 juta, ini berlebihan padahal kebutuhannya tidak sampai 500.000. Jadi berlebihan itu juga ada bagus, terlalu irit itu juga tidak bagus. Yang bagus itu adalah
Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus, termasuk mencintai yang berlebihan tidak bagus. Jangan cintai aku sebesar gunung, karena gunung bisa hancur. Jangan cintai aku setinggi langit, karena langit bisa runtuh. Jangan cintai aku seluas lautan, karena lautan bisa surut. Tapi cintai aku seujung kuku, karena semakin dipotong dia akan semakin tumbuh kembali. Itu namanya tidak berlebihan. Paham? Jangan mencintai kuku, cintai aku seujung kuku. Nanti pas lagi ngaji, ikut kajian, dengarkannya separuh-separuh. Katanya Ustadz, kita harus mencintai kuku gitu. Makan itu kuku itu. Nah, itu tidur, termasuk udurnya sholat, tidur. Ini sebenarnya kalau teruskan cukup panjang. Yang kedua, udurnya sholat, artinya orang tidak sholat itu dimaklumi ketika alasannya wan nisyan, lupa. Tapi lupa di sini perlu diperhatikan, lupa ketika dia itu melakukan hal-hal yang memang tidak dilarang. Contoh, lagi asik baca Quran, misalkan, barangkali di sini ada ya. Jam 11 siang baca Quran sampai jam 3:30. Misalnya kan wanita-wanita solihah semua. Atau lagi belajar baca kitab Safinatun Najah, Masya Allah. Sampai reng-mereng kalau baca kitab. Dari jam 11 siang sampai jam 3:30 sore. Setelah jam 4 sore, lihat HP. Innalillahi, kok sudah jam 3:30 ya? Saya kan belum sholat. Apakah dosa? Tidak dosa. Karena ini wanita solihah. Tidak dosa. Contoh yang lain, ini yang mungkin sering terjadi. Menemui tamu. Ini tidak ada hubungannya tamunya datang sebelum masuk waktu sholat atau setelah masuk waktu sholat. Tapi memang benar-benar lupa loh ya. Benar-benar lupa. Maka dia ketika sholatnya itu hilang, artinya sudah keluar dari waktunya, dia tidak dosa. Ini namanya udur. Tapi ya tetap dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Tapi tidak segera. Karena tidak dinamakan kesalahan. Berbeda jika contohnya begini, dia memang lupa tapi dia melakukan hal-hal yang mungkin makruh atau diharamkan. Main TikTok, lagi asik main TikTok, joget kanan joget kiri, sampai tiba-tiba sudah adzan asar dan dia benar-benar lupa. Tapi lupanya ini tidak termasuk udzur salat. Jadi dia berdosa karena mengeluarkan salat dari waktunya. Dan qadanya wajib segera, tidak boleh ditunda-tunda. Karena itu termasuk kesalahan. Paham bedanya? Jadi lupa itu ada yang dimaklumi, ada yang tidak dimaklumi. Termasuk contohnya di sini ada orang main sekak. Sekak itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan juga tidak diperbolehkan. Main sekak sampai lupa. Kadang-kadang orang kalau asyik itu tidak usah main sekak, main game juga, game di HP itu sampai lupa waktunya sholat. Tapi biasanya orang-orang seperti ini bukan lupa waktunya sholat, memang kadang-kadang sengaja karena sudah terlalu asyik untuk main game. Maka itu tidak bisa dimaklumi. Dan kalaupun dia mengqadha, tidak boleh ditunda-tunda, harus wajib segera. Intinya di sini pokoknya kesalahan yang termasuk udzur, bukan kesalahan. Orang tidak sholat karena ada udzur, itu sholatnya tidak wajib segera diqadha. Tidak wajib segera diqadha. Contoh begini, atau tidak harus sholat, puasa.
Misalkan ada orang tidak puasa Ramadan tapi karena sakit, itu tidak harus nanti Syawal langsung diqadha. Bolehlah nanti mungkin di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak masalah, tidak harus. Tapi kalau misalkan tidak puasanya karena memang murni dia sengaja tidak puasa, wajib diqadha segera, secepat mungkin. Secepat mungkin. Dan tidak boleh ditunda-tunda apapun ibadahnya itu. Kalau karena bukan udzur, maka wajib untuk segera ditunaikan. Paham? Paham? Nah, itu 2 udzur sholat. Ini kemudian kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat yang ada 8. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang besok insyaAllah. Dan akan berubah jadwalnya pada hari Selasa, karena hari Selasa tanggal 1 bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Wallahu a'lam bishawab.